Berlatar di Australia. Cerita diawali dengan memperlihatkan dua orang turis yang tertinggal dari teman-temannya yang sudah pulang duluan ke Amerika. Mereka, si pemuda dan si gadis, memutuskan untuk melanjutkan liburannya dengan akan melakukan wisata ekstrem, yaitu melihat ikan hiu dari jarak dekat. Di mana wisata ekstrem ini sendiri disediakan oleh seorang kapten kapal bernama Taker, yang merupakan pemilik dari wisata lauk Hu Tour and Travel. Dalam perjalanan menuju titik lokasi tempat Hu Hiu biasa nongkrong, Taker menunjukkan bekas luka gigitan hiu yang ia dapatkan sewaktu umur 7 tahun. Entah seperti apa kronologinya. Yang pasti, Taker tidak pernah kapok pergi ke laut dan tidak pernah mengkambing hitamkan ikan hiu sebagai pelakunya. Tiba di lokasi, si gadis tampak gugup untuk melakukan wisata ekstrem ini, di mana Taker punya cara tersendiri untuk menenangkan para pelanggannya, yaitu dengan cara yang unik seperti ini. Baby Shark bertempat di dalam kerangking besi. Si gadis dan sang pacar pun dijatuhkan ke dalam air laut berisi puluhan ikan hiu yang lalar lewat ke sana kemari. Awalnya si gadis ketakutan dan memaksa pacarnya untuk udahan, tetapi selesai dengan pengalaman tak terlupakan barusan, si gadis dan si pemuda pun naik dengan penuh kebahagiaan. Namun tebak, apa yang terjadi selanjutnya? Dan inilah binatang berbahaya masih di Australia. Kisah akan berfokus pada seorang peselancar turis asal Amerika Serikat bernama Zephyr yang kebetulan sedang melancong sendirian dan sedang menunggu antrian di sebuah minimarket. Selesai membayar jajanan dan mencuri satu buah POPM yang disembunyikan di dalam kapan, Zephyr langsung dihadang oleh seorang pemuda lokal bernama Moses yang kebetulan mengetahui aksi kriminalnya itu. Namun tujuan Moses menghampiri Zephyr bukan untuk menghakiminya, melainkan untuk meminta sedikit bantuan terkait mobilnya yang butuh dicas aki. Setibanya di lokasi, Zephyr tak sengaja melihat papan selancar yang ada di dalam mobil milik Moses. Dan meski awalnya, Zephyr terkesan jutek, cuek, dan ogah-ogahan ngobrol panjang lebar dengan Moses, mereka berdua akhirnya nyambung satu sama lain. Berkat memiliki hobi yang sama, yaitu berselancar, dalam waktu singkat kurang dari 24 jam, mereka berdua pun langsung menjalin hubungan spesial dan membuat komitmen bersama, alias pacaran, yang setelah selesai main kuda lumping, Zephyr pun memutuskan untuk langsung pergi ke pesisir pantai, menunggu ombak yang bagus, untuk berselancar saat sedang yang memasang siri pada papan selancarnya. Itulah Zephyr kehilangan obeng miliknya, yang membuatnya harus meminjam obeng milik orang lain yang terdapat di atas truk yang terparkir di pinggir jalan, dan ya, truk tersebut ternyata adalah milik Taker, sang pembunuh berantai. Awalnya semua normal-normal saja. Taker langsung pergi setelah meminjamkan obengnya. Namun ketika Zephyr sedang chattingan dengan Moses, terjadilah hal yang tak sangat tidak terduga. Yaitu disinilah Zephyr sekarang terborgol di atas ranjang besi di dalam perut kapal wisata milik Taker dengan si gadis yang ternyata masih hidup. Dan Somasima disekap di tempat ini, berteriak normal orang. Kepanikan pada umumnya, Zephyr langsung teriak minta tolong, tanpa sadar jika tidak akan ada satu orang pun yang akan mendengarkannya. Di saat yang sama, di pesisir pantai tempat mobil Zephyr terparkir, Moses terlihat datang ke sana, sesuai undangan yang Zephyr kirimkan sebelumnya di chattingan. Di mana Moses mulai curiga jika ada sesuatu hal yang terjadi ketika ponsel milik Zephyr tidak bisa dihubungi. Dengan cepat, Moses pergi ke kantor polisi untuk melaporkan pacarnya yang hilang. Namun ketika ditanya siapa nama lengkap Zephyr dan siri-siri detailnya, Moses hanya bisa celinggo-selinggu, kebingungan karena ia baru mengenal Zephyr belum 24 jam. 24 jam, Acan? Nah, itu. Kembali ke kapal tepat saat Zephyr masih teriak-teriak minta tolong, Taker hanya duduk santai sambil sarapan, mendengarkan teriakan minta tolong tersebut. Sebagai pembunuh dan psikopat yang tak punya perasaan, Taker sudah terbiasa dengan hal ini, dan justru malah asik memancing ikan mania yang ada di lautan. Capek, teriak terus. Zephyr yang memiliki watak keras dan memang terbiasa survei pun terus berusaha melepaskan borgol mengikat lengannya. Namun setelah beberapa menit mencoba, Zephyr tak kunjung berhasil melakukannya. Sempat kewalahan dan putus asa,
Zephyr akhirnya terpikir untuk menggunakan kawat yang terdapat pada BH yang dikenakan oleh si gadis. Sehingga saat sedang mencoba membuka kunci borgol dengan kawat, itulah muncul Taker yang bermaksud untuk memberi mereka berdua makan. Si gadis yang lemah, tanpa nurut saja ketika diberi makan makanan. Berbeda dengan Zephyr yang terkesan kasar dan memberontak, membuat Taker semakin tertarik dan mulai menghampirinya untuk melakukan pendekatan. Selesai mereka berdua minum dan makan, Taker pun langsung keluar untuk kembali ke atas kapal sehingga Zephyr dengan cepat melanjutkan upayanya melepaskan borgol. Namun tiba-tiba saja kepalanya merasakan pusing yang tak tertahankan sampai akhirnya. Ya, disinilah mereka berdua sekarang. Zephyr terikat di atas kursi, sementara si gadis masih pingsan akibat obat bius yang dimasukkan ke dalam minuman. Entah apa yang akan Taker lakukan. Ia tampak sibuk dengan kamera digitalnya untuk merekam sesuatu dan menerangkan jika sebentar lagi akan ada pertunjukan luar biasa yang belum pernah Zephyr saksikan seumur hidupnya. Hey, Taker pun membangunkan si gadis dan mengikatnya pada sebuah tali. Kemudian menarik tuas untuk menarik si gadis ke atas laut dan ke satu pertunjukan yang tak termaksud. Ternyata adalah pertunjukan mengerikan dengan si gadis yang akan dijadikan umpan untuk hiu yang kelaparan, dan semua itu akan tak kerekam untuk sebagai koleksi pribadinya. Saat si gadis sedang meregang nyawa alias mengalami detik-detik sakaratul maut, itulah Taker tampak melotot dengan rasa penuh kepuasan. Yang mana itulah poin yang memang Taker cari-cari, yaitu mendapatkan sensasi puas saat sedang menonton seseorang mengalami detik-detik sekaratnya. Selesai dengan pertunjukan mengerikan barusan, Zephyr pun dikembalikan ke ruangan kurungannya saat ia sedang menulis namanya pada dinding, mengikuti nama korban sebelumnya yang sudah ada. Zephyr tiba-tiba dikejutkan oleh nama lain yang terdapat pada dinding tersebut. Dan ternyata, tidak hanya satu atau dua orang saja yang sudah jadi korban saker ini, melainkan sudah ada puluhan turis yang menjadi korban akibat kebiadaban si Taker koplok ini. Di saat yang sama, Taker terlihat sedang merayakan keberhasilannya untuk yang kesekian kali. Sebelumnya ia sudah memotong rambut milik si gadis untuk dimasukkan ke dalam kaset berisi rekaman. Dan yang lebih biadab lagi adalah Taker sudah mengoleksi puluhan kaset rekaman kematian para korbannya yang ia susun rapi di dalam kotak pribadi koleksi miliknya. Keesokan malamnya, ketika Zephyr sedang istirahat, Taker pun datang dengan membawa makan malam yang langsung Zephyr tolak karena tak mau lagi terperdaya oleh obat bius yang terdapat dalam gelas. Taker pun langsung berpidato bahwasanya seekor mangsa harus tetap makan untuk hidup agar lebih maksimal dalam proses perburuan. Sehingga Taker secara tidak langsung memposisikan dirinya sebagai ikan hiu yang dikenal ganas, kuat, tangguh, dan menjadi penguasa lautan. Mendengar pernyataan tersebut, Zephyr pun langsung jijik mendengarnya. Zephyr berani menyatakan bahwa Taker bukanlah sosok ikan hiu. Ia hanyalah seorang pengecut yang tidak lebih berharga dari sampah. Beraninya hanya sama perempuan ngincer yang lemah doang. Coba dong, incer pejabat. Berani kagak? Tak lama setelah Taker pergi, Zephyr pun melihat ember yang disediakan untuk pipis dan buang air besar. Ia terpikir untuk menggunakan pegangannya sebagai senjata dengan cara mematahkannya menjadi dua. Terngiang-ngiang dengan perkataan Zephyr, Taker pun memutuskan untuk mengeksekusinya malam ini juga, yang karena tipuan gelas minuman sudah tidak bekerja, Taker pun akan menyuntikkan obat biusnya secara langsung. Saat masuk, Zephyr terlihat sedang tidur pula, membuat Taker lebih mudah untuk menyuntiknya. Tapi tiba-tiba ya, saat Taker pingsan, Zephyr dengan cepat mengambil kunci borgol dan melepaskan ikatan di tangannya. Namun saat akan mengambil pistol, Taker tiba-tiba saja siuman. Dan saat berlari di tangga, Zephyr sempat disoledat, yang membuat Taker bisa menyuntikkan obat biusnya. Dan disinilah kita akan gergetan ketika melihat tokoh utama yang selalu saja melakukan kesalahan yang sama, yaitu tidak memastikan musuhnya mati dan justru lebih sibuk mencari bantuan, bukannya fokus mengunci pintu rapat-rapat. Zephyr justru malah sibuk meminta pertolongan lewat telepon satelit yang tak kunjung tersambung, dan bolohonya malah berlari keluar untuk berteriak minta tolong pada kapal yang lewat yang jaraknya sangat jauh. Help, help. Alhasil,
Taker keburu muncul untuk menangkapnya kembali, di mana Zephyr, dengan spontan menggunakan kamera kesayangan milik Taker, untuk sebagai senjata, dan dengan sengaja menjatuhkannya ke dalam air. Sehingga ketika Taker mulai murka, Zephyr pun, sekenyong-kenyong, menjatuhkan dirinya ke dalam air, tepat saat obat biusnya mulai bereaksi. Setelah Zephyr berhasil ditangkap kembali, kita akan beralih pada Moses, yang masih penasaran dengan keberadaan pacar dadakannya. Ia mulai memeriksa satu persatu kamera CCTV pantai, yang memang di luar negeri sana, dapat diakses oleh warga sipil biasa. Moses berhasil mendapatkan rekaman mobil milik Zephyr yang lewat, termasuk truk milik Taker yang maju ke arah yang berlawanan. Punya firasat kuat akan keterlibatan pemilik truk itu, Moses pun memutuskan untuk menghubungi nama penyedia jasa wisata yang tertera pada mobil atau pintu truk tersebut. Di saat yang sama, Taker terlihat pergi ke daratan dengan terburu-buru, yang membuat si penjaga dermaga penasaran dengan kemana Taker akan pergi. Semacam perantara antara pelanggan dan pihak wisata, si penjaga memberitahu Taker tentang pelanggan baru yang membutuhkan jasa wisatanya. Namun karena Taker sedang buru-buru sibuk dengan urusannya, ia pun langsung pergi begitu saja. Tiba di toko barang elektronik, Taker pun dengan cepat mencari kamera digital yang baru untuk menggantikan kamera sebelumnya yang rusak akibat mesuk. Setelah berhasil mendapatkannya, Taker pun langsung meluncur pulang untuk mempersiapkan pertunjukan yang akan digelar nanti malam, tanpa sadar jika di saat yang sama Moses sedang pergi menuju kapal milik Taker untuk mencari petunjuk akan keberadaan Zephyr kekasihnya. Tanpa ada hambatan sama sekali, Moses bisa dengan cepat menemukan Zephyr yang suara teriakannya bisa ia dengar dari atas kapal. Moses dengan cepat mengambil tongkat pengait untuk membuka pintu menuju ke dalam kapal tersebut. Dan ya, Moses akhirnya berhasil menemukan Zephyr yang masih terborgol pada ranjang, di mana Zephyr menyuruh Moses untuk secepatnya menelepon polisi dan mengirimkan bantuan. Tetapi sebelum sempat memberitahukan lokasi kejadiannya, Moses keburu ketahuan oleh Taker yang pulang lebih dulu, di mana mereka berdua sempat terlibat perkelahian dengan Moses yang berhasil menang, mengungguli Taker dalam pertarungan. Namun, yang terjadi kemudian ya, si penjaga dermaga seketika memukul kepala Moses hingga pingsan. Sampai ketika si penjaga mendengar suara teriakan perempuan dari perut kapal. Disitulah beliau telah melakukan kesalahan yang songgak-songgot besar, karena setelah si penjaga dermaga mati oleh tongkat pengait yang dilayangkan oleh Taker, Moses pun harus pasrah, saat dirinya malah ikut dikurung bersama Zephyr di dalam perut kapal. Setidaknya ada Ayang yang dikurung bersamaku, jadi walaupun sedang was-was oleh penjahat, Moses dan Zephyr masih bisa tersenyum berkat Ayang yang selalu menjadi penenang. Tak lama, muncullah Takeri yang datang untuk mempersiapkan mereka berdua dalam pertunjukan. Dan di tengah siang hari bolong, Taker, yang sudah tidak sabaran pun, akan melakukan pertunjukannya sekarang, di mana Zephyr dan Moses benar-benar terkejut saat melihat jasad si penjaga dermaga yang sudah dalam kondisi terpotong-potong tanpa aba-aba. Taker langsung menarik tuas, menyeret Moses ke atas laut, sehingga sempat berhenti ketika Zephyr meminta tukar posisi. Taker tidak mempedulikannya dan terus melanjutkan pertunjukannya. Ketika setengah badan Moses sudah masuk ke dalam air, hiu-hiu itu pun bermunculan untuk mencapluk mangsanya. Namun, Zephyr berhasil memberikan instruksi supaya Moses berhenti bergerak sehingga tak diduga, cara itu berhasil membuat Moses selamat dan membiarkan para hiu hanya berenang di sekitarannya saja. Melihat pertunjukannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, Taker pun menarik Moses kembali ke atas kapal dan menikam perutnya beberapa kali hingga mengeluarkan darah segar. Tepat saat Moses akan dimasukkan lagi ke dalam air, muncullah helikopter polisi yang sedang melakukan patroli harian. Tidak ada pilihan lain. Taker terpaksa harus menunda pertunjukannya daripada mengambil resiko ketahuan oleh pihak berwajib. Tiba malam hari, ketika Moses dan Zephyr dikurung kembali di dalam kapal. Zephyr tak kuasa melihat Moses yang kesakitan, menahan luka akibat tikaman tadi siang. Sadar waktu yang mereka miliki tidak banyak lagi, Zephyr pun berusaha melepaskan borgolnya dengan cara akan mematahkan ibu jarinya, yang karena cara itu belum berhasil, Zephyr melakukan cara ekstrem yang tidak pernah terpikir sebelumnya, yaitu memutuskan ibu jarinya sendiri dengan cara menggigitnya menggunakan gigi. Di saat yang sama, Taker terlihat sedang mempersiapkan obat bius
untuk mereka berdua, yang ketika ia sudah selesai dan akan menyuntikannya, Zephyr sudah menghilang dari ranjangnya. Dan kali ini, Zephyr berhasil mengunci pintu tepat waktu dan kabur keluar, mencari bantuan lewat telepon satelit, yang karena Tek, pemilik dari kapal ini, ia sudah tahu tentang jalan keluar lain, melalui pintu kecil yang dibuka menggunakan obeng. Sehingga saat Zephyr masih berusaha menghubungi polisi, Taker sudah keburu keluar dan mematikan listrik dari ruang mesin. Sadar jika Taker sudah berada di luar, Zephyr pun dengan cepat mengambil suar dari kotak perlengkapan dan lolos. Untuk yang kedua kalinya, Zephyr pun langsung lari ke ruangan dapur dan mencoba kabur lewat pintu atas. Tetapi, menggunakan pisau dan teflon, Zephyr berhasil menjatuhkan Taker dan kabur lewat pintu utama, di mana saat Taker naik ke atas kapal dan mencoronginya menggunakan lampu sorot, Zephyr terlihat sedang berenang menuju ke tepian. Sehingga, Taker langsung membilah kecil untuk mengejarnya. Nahas, Zephyr berhasil tertangkap dan dibawa kembali ke atas kapal. Sehingga kini, Zephyr-lah yang harus menjadi bintang utama pertunjukan, dengan Moses yang akan duduk menjadi penontonnya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Taker sepertinya mendapat dukungan penuh dari produser ketika malam ini mereka kedatangan tamu biasa, yaitu seekor hiu berukuran besar yang langka, yang jarang sekali terlihat. Sehingga action saat Zephyr mulai diturunkan, muncullah ikan hiu lain yang berukuran kecil yang biasa datang untuk makan malam. Tak ingin ada hiu lain yang mengganggu pertunjukan spesialnya malam ini, Taker pun mencoba mengusir hiu. Kiciteli itu menggunakan tongkat pengait yang secara tak sengaja terjatuh dan berhasil diambil oleh Zephyr. Menggunakan tongkat tersebut, Zephyr berusaha naik untuk melepaskan ikatan talinya. Namun karena hiu besar itu keburu datang dan membuatnya kepanikan, Zephyr pun mulai kehilangan kendali dan berlokasi di dalam air. Zephyr harus berenang menghindari kejaran hiu besar tersebut. Dikira akan langsung melahapnya, hiu besar itu ternyata adalah hiu baik yang jarang memangsa manusia. Terlihat dari tubuh bagian sampingnya yang terluka. Hiu itu adalah salah satu hiu dewasa yang mungkin menjadi korban penindasan dari oknum-oknum manusia tidak bertanggung jawab. Sehingga melihat Zephyr yang lemah tak berdaya, beliau pun memilih untuk tidak memakannya. Selamat dari hiu besar, Zephyr diam-diam naik ke samping kapal dan ngadodoh Taker dari belakang menggunakan senjata panah ikan yang tergeletak. Zephyr pun perlahan mengambilnya, dan tak lama setelah Taker mati dilahap ikan hiu, Zephyr pun harus ketarik tali panah yang mengikat kaki kanannya. Sehingga beruntung, Zephyr masih hidup berkat bantuan tim kreatif yang sudah menunggunya di dalam air, sehingga berakhir sudahlah mimpi buruk ini. Dan untuk Moses, ia masih bisa terselamatkan, asalkan bisa dengan cepat dibawa ke puskesmas terdekat.